Oke, kali ini kita akan coba dalami sebuah teori yang lagi ramai dibicarakan dari sebuah video viral. Teorinya ini cukup provokatif ya, yaitu tentang krisis yang terjadi di Iran. Nah, kita akan coba bedah bareng-bareng klaim-klaim dari video ini, biar kita paham gimana sih mereka membangun argumen yang bisa sebegitu menggembarkan. Nah, videonya itu dibuka dengan kalimat yang wah, dramatis banget. Langsung ke intinya, kekacauan di Iran itu, menurut mereka, bukan terjadi begitu saja, tapi ini adalah hasil dari sebuah rencana yang sudah dirancang dengan sangat rapi. Terus, kekecauan ini bentuknya seperti apa sih buat orang-orang di sana? Video ini menyorot satu angka yang jujur bikin kaget. Inflasi yang katanya sampai 70%. Angka setinggi ini kan pastinya bikin penderitaan di mana-mana dan ya memicu kemarahan publik. Jadi, gambaran yang dilukiskan di video ini tuh suram banget. Mereka bilang ada demonstrasi besar-besaran di lebih dari 100 kota sejak Desember 2025. Dan dampaknya, wah katanya sampai ada kehancuran, penjarahan, bahkan ribuan orang meninggal. Nah, disinilah argumen utamanya mulai terbentuk nih. Pertanyaannya kan, apakah ini semua murni gerakan spontan dari rakyat? Menurut video ini, jawabannya jelas, tidak. Mereka justru mengklaim kalau ini semua adalah bagian dari rencana pihak luar untuk menggulingkan rezim yang berkuasa. Lantas, siapa dong dalang di balik semua ini menurut versi video tersebut? Mereka nggak main-main, langsung menunjuk dua negara, Amerika Serikat dan Israel. Keduanya diklaim sebagai pihak yang merekayasa dan tentunya dapat untung dari kekacauan ini. Buat mendukung tuduhannya, video ini nunjukin kutipan-kutipan dari para pemimpin AS dan Israel. Bagi mereka, pernyataan-pernyataan ini bukan sekedar simpati biasa loh. Ini dianggap sebagai kode keras, semacam sinyal atau bukti keterlibatan buat memanaskan suasana dan memprovokasi para demonstran. Inti dari teori ini adalah sesuatu yang mereka sebut sebagai buku pedoman untuk mengganti rejim. Isinya ada 3 langkah yang katanya bisa diulang-ulang. Pertama, hancurkan ekonominya. Kedua, bakar emosi rakyat dari dalam negeri. Nah, kalau itu semua gagal, langkah terakhir, intervensi militer. Oke, kalau rezim yang sekarang berhasil digulingkan, terus siapa penggantinya? Video ini menunjuk satu nama spesifik, Reza Pahlavi, yang merupakan putra dari Syah Iran terakhir. Mereka mengklaim kalau dia ini sedang disiapkan oleh Barat untuk jadi pemimpin baru Iran yang pro-Amerika. Sekarang kita lihat senjata utama yang katanya dipakai dalam operasi ini. Menurut video itu, ini bukan soal bom atau peluru. Sama sekali bukan. Senjatanya adalah perang ekonomi yang sistematis dan terencana. Seberapa parah sih kehancuran ekonominya? Paling gampang lihatnya dari nilai mata uang. Video ini menunjukkan perbandingan yang drastis banget. Tahun 2015, $1 itu sekitar 32.000 rial. Sekarang, menurut sumber ini, $1 bisa tembus 1,4 juta rial. Ini kan artinya daya beli masyarakat langsung hancur. Dan yang bikin lebih ngeri lagi, seberapa cepat kehancuran ini terjadi. Video ini menekankan angka ini. Nilai dolar naik lebih dari 500% cuma dalam 1 tahun. Menurut mereka, percepatan kayak gini tuh nggak wajar kalau cuma karena mekanisme pasar biasa. Ini pasti ada yang merancang. Masalahnya, nggak berhenti di inflasi aja. Video ini juga mengklaim kalau tingkat pengangguran sampai 60%. Coba deh kita bayangin. Harga barang meroket tapi lapangan kerja nggak ada. Kombinasi ini kan, menurut teori mereka, adalah kondisi yang sempurna untuk memancing orang menuntut perubahan radikal. Nah, untuk membuat argumen mereka lebih kuat, video ini mengajak kita untuk sedikit melihat ke belakang. Mereka bilang, apa yang terjadi sekarang di Iran itu bukan hal yang baru. Ini adalah pengulangan dari sebuah pola yang sudah terjadi berkali-kali dalam sejarah panjang intervensi asing di sana. Garis waktu ini dipakai untuk menunjukkan sebuah pola. Video ini secara khusus menyoroti kudeta tahun 1953 sebagai semacam cetak biru. Gulingkan seorang pemimpin, lalu ganti dengan figur lain yang lebih sejalan dengan kepentingan Barat. Sebuah pola yang mereka klaim sedang diulang lagi hari ini. Nah, dari sini, video itu menyajikan pandangan yang cukup sinis ya. Dari sudut pandang rakyat biasa, mereka berargumen kalau revolusi itu cuma ganti satu bentuk penindasan dengan yang lain. Polisi rahasia Syah yang terkenal brutal, diganti dengan Garda Revolusi Khomeini. Intinya, menurut klaim ini, penderitaan rakyat biasa terus berlanjut. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa Iran bisa begitu rentan diserang lewat ekonomi? Video ini menunjuk pada satu konsep kunci, kurangnya swasembada atau kemandirian, terutama dalam hal pangan dan energi. Ketergantungan inilah yang menurut mereka jadi titik lemah yang bikin skenario destabilisasi ini bisa berhasil. Jadi, apa sih tujuan akhir dari semua ini? Di bagian terakhirnya,
Video ini memaparkan prediksi mereka tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan ini bukan cuma buat Iran, tapi juga buat seluruh kawasan Timur Tengah. Prediksi mereka ini cukup mengerikan loh. Mereka meramalkan eskalasi militer, bahkan kemungkinan invasi yang bisa menjadi Vietnam Jilid 2. Tapi, tujuan akhirnya diklaim lebih besar dari itu, yaitu memutus jalur pasokan energi dari Iran ke Tiongkok. Nah, inilah akhir permainan yang mereka bayangkan. Dan untuk menutup paparannya, video ini nggak memberikan jawaban pasti. Malah, mereka melempar satu pertanyaan yang sangat provokatif. Kalau teori ini benar, lalu siapa target berikutnya? Pertanyaan ini sengaja dirancang untuk membuat penontonnya berpikir lebih jauh dari sekedar krisis di Iran. Kira-kira begitulah alur pemikiran dari teori yang kita bedah hari ini.